Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yang mau mimpin doa siapa? Katakan. Ayah boleh Aldo mimpin doanya. Marilah teman-teman melanjutkan mata pelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Ya, supaya semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik, hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mira, kenapa ini tidak masuk nih? Sakit. Oke, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya semangat ya diri semuanya. Untuk meningkatkan semangat nasional dulu kita nyanyi dulu nih. Isinya juga nyanyinya yang bagus ya. Mulai ya. Baik, terima kasih untuk kali. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, nah Ibu mau nanya dulu nih. Ayo, Ibu ini tanyakan apa saja usaha yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar lingkunganmu. Siapa yang mau? Ya, Aldo, boleh Aldo sebutkan apa saja usaha yang ada di sekitar rumah Aldo. Ada warung, warungnya jual apa tuh Aldo? Juga selain ada warung ada apa lagi Aldo? Ada Indomaret, ada apa lagi? Ada bengkel. Ya gimana? Yang lain sama ada tuh di sekitar rumah kalian ada warung, ada Indomaret, supermarket, bengkel. Ada nggak di sekitar rumah kalian? Ada ya. Baik, kita beri tepuk tangan buat Aldo. Kalau sudah menjawab, Ibu kasih bintang. Jangan lupa dikasih nama bintangnya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa sih manfaat wirausaha? Jadi usaha yang ada di sekitar kami itu orang yang melakukan usahanya itu namanya wirausaha ya. Jadi orang yang membuat suatu usaha itu namanya wirausaha. Jadi apa sih manfaat wirausaha bagi kehidupan kita, khususnya kita sebagai konsumen? Ada yang ingin menjawab? Ya baik, Saiful. Kira-kira manfaatnya Saiful? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan barang-barang yang biasa digunakan mudah didapatkan. Ya, gimana yang lain betul nggak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Betul. Dan manfaatnya juga barang-barang yang kita biasa gunakan lebih mudah didapatkan kan karena ada di
kasih bintang lagi. Pertanyaan selanjutnya nih, coba sebutkan tempat usaha yang sering kamu kunjungi. Oke, ayah, coba Nadia. Minimarket, Indomaret. Minimarket, Indomaret ya. Jadi apa yang kamu beli di sana? Di kue, snack minuman, snack biasanya ya. Kira-kira sebelum kamu mau membeli snack atau minuman itu apa yang kamu lakukan? Memilih apa? Apa kamu memilih dulu barangnya dari kemasannya atau gimana? Oh, kita melihat dari bentuk kemasannya yang menarik. Oh, kalau yang menarik berarti kamu pasti ingin membelinya ya? Iya. Dan ingin mencoba kan rasanya gimana ya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Nadia. Jadi dari beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan, hari ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertama itu manfaat usaha, dan yang kedua itu kita akan belajar mengenai membuat emballase. Nah, jadi emballase itu tadi adalah sebuah kemasan produk ya, yang tadi disebutkan Nadia. Kalau ingin membeli barang itu yang pertama pasti kita lihat kemasannya dulu kan. Kalau menarik pasti kita ingin membelinya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk di tema 5 ya, bisa lihat ke depan semuanya. Kita masuk di tema 5. Di subtema 3, tema 5 tentang wirausaha, tema 3 ayo belajar berwirausaha di pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ini yang pertama nanti kamu akan menyimak nih sebuah teks bacaan di slide nanti, sehingga nanti kamu bisa menganalisis manfaat wirausaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi kelompok untuk menyajikan manfaat wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalian akan menyimak video ini tentang emballase. Kemudian nanti kalian bisa menentukan ciri-ciri emballase itu seperti apa. Kemudian nanti setelah menyimak video tentang emballase, kamu juga bisa menganalisis unsur-unsur pada emballase. Dan nanti kita akan kerja kelompok membuat emballase sederhana. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita ini, yaitu kita bisa mengetahui nih manfaat wirausaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti dengan membuat emballase kita bisa merancang suatu kemasan produk yang menarik sehingga bisa dijual di kalangan masyarakat. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Coba lihat, nah, sebutkan jenis-jenis usaha di atas nih. Ini ada 3 gambar jenis usaha. Yang pertama itu kira-kira gambar di mana? Bisa disebutkan ada di mana? Ya, Aura, itu ada di mana tuh Aura? Indomaret. Benar Indomaret? Nah, yang kedua itu di mana tuh? Aura, di pasar ya, pasar tadi. Benar, yang jual apa itu Aura? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran ya. Yang ketiga itu di mana tuh? Toko mana itu? Toko sembako. Jualnya apa saja orang? Beras. Ada berapa tuh? Lagi ada apa? Telur juga ya. Tangan buat Aura yang sudah menyebutkan cinta buat Aura. Selanjutnya
Mari kita baca teks berikut. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi vendor keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu dia juli jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang, penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Adapun pertanyaannya, jadi tadi si Reza tuh usahanya apa ya kira-kira? Jual keripik singkong. Nah, Mari pertanyaannya ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi si Reza Nurhilman ini memulai wirausaha keripik singkongnya? Ada yang jawab? Ya, orientasinya kira-kira apa? Karena adanya himpitan ekonomi keluarga sehingga Reza ini mulai berusaha. Benar ya kira-kira? Benar ya. Berita pertama buat Aulia Chandra. Dapat bintang ya. Siap-siap pertanyaan kedua. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhilman? Apa kira-kira pasti? Itu mencapai kesuksesan dan sukses atau yakinnya. Gimana yang lain kan? Nah, tangan buat Rasti. Pertanyaan ketiga, jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Ya, Mbak Yuda. Boleh nyari-nyari suaranya? Melakukan inovasi rasa dan menjadi penerapan konsumen tidak bosan serta membangun cabang tempat lain. Ya, gimana tuh? Jawaban dari Wahida, kata Wahida, jika kamu sebagai Reza Nurhilman, usaha yang kita lakukan itu dengan cara berinovasi ya, mengembangkan kemasan produknya agar terlihat lebih menarik sehingga menarik minat pembeli ya, dan membuka cabang di tempat lain. Gimana, setuju tidak jawaban dari Wahida? Setuju. Tangan untuk Wahida. Terima kasih Gita. Baik, dari ketiga pertanyaan ini kira-kira ada nggak yang lain ingin bertanya mengenai kisah hidupnya si Reza? Kira-kira ada yang bertanya? Boleh Aura? Apa manfaat usaha Apa manfaat usaha keripik singkong bagi kehidupan si Reza? Ya, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan buat Aura. Kira-kira ada nggak nih sebelum Ibu jawab, ada yang ingin menjawab? Ya, Kaisan, apa manfaat usaha si Reza ini? Di jurus Reza. agar membantu ekonomi keluarga Reza dan usahanya berhasil mendunia. Ya, agar membantu kehidupan ekonomi Reza dan usahanya, usaha produknya berhasil mendunia. Gimana, betul nggak? Ya, betul. Tepuk tangan buat Kaisa. Nah, jadi manfaat usaha ini bagi kehidupan
utama yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarganya ya, sehingga usahanya juga bisa mendunia atau bisa dijual di berbagai tempat. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi nih. Kita akan berdiskusi. Sebelum diskusi, ibu bagi kelompok dulu karena kita sebelumnya sudah sepakat membentuk kelompok kan, dengan cabut usia dan terbentuklah kelompok seperti sekarang nih karena kalian sudah lulus secara berkelompok. Tinggal ibu beri nama kelompoknya ya, dan kita sudah sepakatkan nama kelompoknya sesuai dengan nama-nama sebuah produk kan. Kelompok Mirte, mana Mirte? Iya. Oke. Nah, simpan sini. Ah, di dalam sini. Koci, kelompok koci. Ya. Ini kelompok buat kita ya. Ini kelompok coklat nih. Ini kelompok super Daniel. Oke. Sekarang dia dulu KPD-nya yuk. Dulu KPD-nya. Nah, nanti kita akan berdiskusi untuk di kegiatan pertama ini. Tujuan diskusinya itu kita akan menjadikan manfaat wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kamu buka lembar berikutnya, yuk lihat, perhatikan lembar keduanya. Yuk buka lembar keduanya ya. Lihat KPD lembar keduanya itu ini. Nah ini buka ya. Coba perhatikan. Nah, bacalah teks yang berjudul Gelang Benang Kreatif Isi Waktu Luang. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut dengan berdiskusi bersama kelompok. Jadi kamu baca nih cerita tentang gelang benang kreatif isi waktu luang. Kemudian kamu jawab, ada 6 pertanyaan ya. Di lembar berikutnya ada 6 pertanyaan. Sampai di sini sudah jelas? Nah ya, kalau sudah jelas, boleh langsung dikerjakan. Yuk kerjasama sambil ibu berkeliling melakukan penilaian ya, penilaian kelompok ya, kerjasamanya, tanggung jawabnya ya. Boleh dikerjakan.
coba kalian perhatikan ke depan dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang wirausaha tadi ya. Salah satunya ada usaha-usaha seperti ada supermarket, seperti tadi dari bilang yaitu supermarket tadi beli barang itu dengan melihat dulu kan kemasan produknya ya. Kemasan produknya itu namanya embalase. Nah sekarang supaya kamu tahu lebih jelas tentang embalase, kita perhatikan ke depan. Ini ada video tentang membuat embalase. Coba kita dengarkan penjelasannya. Kalian perhatikan semua ke depan ya. Embalase adalah salah satu bentuk belanja berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Adapun tujuan penggunaan embalase sebagai pembungkus dan pelindung produk agar tidak rusak, kemudian menarik perhatian pembeli, lalu membuat produk lebih menarik, dan terakhir untuk memberi informasi tentang produk tersebut. Jika kita perhatikan bentuk embalase, ada yang berupa tabung, kerucut, balok, atau kristal. Untuk membuat embalase, maka terlebih dahulu harus membuat jaring-jaring bentuknya agar mendapatkan bentuk yang bagus. Contoh embalase dari bagian-bagiannya. Pada bagian depan terdapat nama produk dan juga gambar produk yang akan dipromosikan. Dan pada bagian belakang kemasan terdapat informasi produk seperti posisi dan informasi mengenai gizi pada produk tersebut. Baik, dari penjelasan tadi tentang embalase. Jadi embalase itu salah satu reklame berupa kemasan di suatu produk ya. Ini kita bawa ini untuk embalase. Suatu reklame dalam bentuk kemasan produk. Jadi tadi di gambar juga ada dijelaskan kan bentuknya itu ada yang kalau ini kan bentuknya apa nih? Ini bentuknya bentuk bawang ruangnya balok ini ya, namanya ini balok, dan ini bentuknya prisma. Nah yang tadi juga ada tuh seperti kaleng susu berbentuk apa? Bentuk tabung. Juga ada tuh seperti es krim tadi bentuknya apa? Berucut ya. Jadi ini salah satu contoh embalase. Jadi tujuan kemasan suatu produk tadi salah satunya agar melindungi makanannya ya yang ada di dalam bungkus ini. Nah, sekarang kita apa itu sih? Ininya ya. Nah, jadi ciri-ciri embalase itu ada apa? Nah, yang pertama itu salah satu bentuk reklame yang terdapat pada kemasan. Ini namanya kemasan nih. Kemasan. Terus ada gambar dan tulisan yang menarik. Nah, kira-kira menarik tak nih tampilannya? Iya, pasti kamu pengen membeli dan pengen ngerasakan kan gimana rasanya kan? Nah, pasti. Terus ada informasi nih, informasinya nih contohnya nih. Informasinya nih, coklat crunchy karamel. Oh, berarti ini rasanya coklat dicampur karamel berarti kan? Jelas singkat. Terus informasi yang disampaikan itu harus jujur dan mudah dipahami. Jadi kan kalian biasa mungkinnya dari tampilan itu rasanya kayaknya enak, tapi pas dirasa mengecewakan kan? Nah, berarti itu nggak jujur, berarti kan dalam menjual sebuah produk kan, satunya produk makanan kan? Selain ciri-cirinya ada 4, kemudian unsur-unsur. Nah, dalam sebuah embalase ini yang masuk produk ini ada unsur. Unsur ada nama produk, namanya apa nih? Jelas namanya. Nama produk itu sama dengan merek produk. Jadi di nama produk ada mereknya, juga ada kalimat promosi. Kalimat promosinya ini crispy biscuit. Jadi di sini di line ini ada terdapat biskuit yang crispy, yang renyah untuk dimakan. Terus semuanya berbalut karamel sehingga kamu tergoda kan, pasti ingin membelinya kan. Kemudian juga dari tampilan gambarnya juga menarik kan. Dari kemasannya warna yang menarik, namanya juga
orang kan? Terus gambarnya juga menarik. Terus informasi, nah informasi produknya itu ada komposisi. Komposisi itu bahan-bahan ya, bahan-bahan membuatnya. Nah kalau ini contoh, ini juga ada di depan nih. Di depan ini gambar produk apa nih? Mantau. Ini terbuat dari apa nih? Bisa. Ini keripik pisang ya. Ini kalimat promosinya nih. Cara asik ngambil keripik. Nah itu buat kamu tidak sabar ingin makan ya kan. Kemudian keripiknya ini ada gambar apa tukang cepatnya ya. Ini rasa cepat nih. Jadi buat tarik kamunya. Kemudian di belakangnya ada informasi. Jadi ada bahan-bahannya. Kemudian ada juga beratnya. Nah beratnya ini berapa gram? Kalau kue ini beratnya ini kurang lebih berapa gram? Oh ini dia tidak ada secara umum menjelaskan. Berarti dia beratnya itu per dalam ini kan di dalamnya ini ada bungkus-bungkusnya lagi kan? Bungkus-bungkusnya ada beratnya. Nah ini ada kemasannya nih ya, ini dalamnya nih ya. Ini isi di dalamnya ini beratnya kurang lebih berapa nih? Nah 23 gram berat bersihnya. Terus juga ada nih tanggal produksinya tanggal berapa, terus expirednya juga ada. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas belum tentang bahasa? Ya, jelas, sudah jelas. Nah, kerja kelompok. Nah, kerja kelompok membuat embalase sederhana. Ini contoh-contohnya ada bentuk tabung, kerucut. Buatlah embalase sederhana bersama kelompokmu dengan memilih berbagai bentuk kemasan sesuai keinginan dan kerjakan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja kamu. Nah, coba kamu buka lagi lembar kerjanya di kegiatan kedua di lembar keempat. Ini lembar keempat. Perhatikan. Nah, lembar keempat ya, coba lihat petunjuk kerjanya. Buatlah embalase sederhana secara berkelompok. Siapkan alat dan bahan. Ada siapkan kan alat dan bahannya kemarin yang disuruh ada gunting, lem, kertas penggaris, kertas LKS atau manila, pensil, penghapus, pewarna. Boleh dikeluarkan. Siap, boleh dikeluarkan. Nah, selanjutnya nih angka kerjanya. Pertama kamu bentuk dulu. Kamu pengen membuat bentuk kemasannya apa kan? Ada balok ke seperti ini balok, ini prisma ya. Nanti jangan lupa nih kamu tulis nama produknya apa, kalimat promosinya apa, gambarnya buat semenarik mungkin ya. Dan diwarnai juga semenarik mungkin. Dan informasinya juga harus lengkap, ada nama, ada apa komposisi, ada beratnya berapa ya, seperti itu ya, ada alamat di mana jualnya, terus tanggal kadar harganya tanggal berapa ya. Baik, sampai di sini sudah jelas. Kalau sudah jelas, boleh langsung mengerjakan sambil ibu melakukan penilaian ya. Seperti tadi, ya boleh dikerjakan. Kerjasama ya, sampai yang baik.
karena waktunya sudah habis, berarti sudah selesai ya semuanya ya. Sudah ya, kalau sudah berarti kita saatnya presentasi ke depan. Kita presentasi dulu untuk kegiatan yang pertama ya, nanti mewakili saja satu kelompok yang membahas kegiatan pertama. Selanjutnya baru kita menampilkan hasil karya kaliannya. Nah, yang untuk memperkenalkan kegiatan pertama siapa yang mau presentasikan? Kelompok mana? Boleh angkat tangan? Kalau ada ibu Sudika, boleh kelompok mixing maju ke depan menanyakan. Saya Nadia Silia dari kelompok Bendai yang terdiri atas saya Nadia, Aulia Sari, Muri Setiati, Sofi Dalia Adelfian akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, langsung bacakan pertanyaan nomor 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Usaha berjualan aneka warna kolam benang. Nah, Ibu minta tanggapan dari kelompok Poci. Jawaban dari kelompok 1 tadi apa? Usaha berjualan aneka warna kolam benang. Katanya teman ini teman-temannya melakukan usaha berjualan Aneka warna kolam. menjual aneka warna gelang. Gimana menurut kamu sudah benar? Nah, yang lain setuju? Setuju. Lanjut, soal nomor 2. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Kreatif dan ketekunan sangat diperlukan agar usaha berjalan dengan baik dan berkembang. Ya, gimana kelompok kita? Jawaban dari kelompoknya gede nomor 2 sudah benar belum? Ya, agak berbeda ya. Apa kalau dari kelompok kamu? Mereka menawarkan gelang yang beragam. Itu dua ya. Kurang lebih sih jawaban kalian itu sudah benar ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini lebih depan itu karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Kebetulan juga diperlukan nih agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang. Baik, lanjut nomor 3. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Untuk menambah uang jajan dan meringankan keuangan keluarga dan membeli perlengkapan produk. Mana tanggapan kelompok coklat? Jawabannya sudah benar? Sudah benar. Jadi si Bang pada teman-teman ini manfaat usahanya itu untuk menambah uang jajan mereka ya dan meringankan ekonomi keluarga. Ya baik, lanjut nomor 4. Faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Apa? Faktor harga dan faktor bahan. Faktor harga dan bahan. Kira-kira setuju tidak? Faktor yang dipertimbangkan. Setuju? Ya, karena harganya murah dan barangnya mudah dapat sehingga dia membuka usaha gelang benangnya ya. Oke, lanjut nomor 5. Sikap apa yang kamu bisa pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Apa? Kreativitas dan pandai memanfaatkan waktu luang. Berarti kreativitas Dan pandai memanfaatkan waktu luang. kami makan waktu dua. Gimana kalau kerja setuju? Setuju ya. Jadi sikap yang perlu kita pelajari itu kreatifnya ya. Tekun dan pandai memanfaatkan peluang. Baik, lanjut nomor 6. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Bagaimana itu caranya? Walaupun masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki. Dan itu, mereka bisa mengatur antara usaha dan aktivitas lainnya. Hal ini dapat menjadi contoh bagi siapapun. Nah, gimana nih jawaban kelompoknya? Sudah bagus kok yang nomor kami? Sudah bagus ya, sudah benar ya. Ya kita bertepuk tangan buat kelompok SD. Selanjutnya kelompok meja boleh satu orang maju ke depan bawakan hasil ininya. Hasil produknya, yuk maju ke depan. Produknya apa nih kelompok kamu? Ini, ini minuman atau makanan?
Minuman. Nama minumannya apa? Kalimat promosinya apa tuh kamu tuh? Ayo tubuh tinggi katanya. Coba yang lain kira-kira tanggapannya. Ibu minta tanggapan dari buah kita. Menarik nggak nih kemasannya nih? Ya kelompok buah kita. Siapa yang mau menanggapi? Boleh saya ikut. Kira-kira sudah menarik belum kemasannya? Sudah. Warnanya sudah menarik? Sudah. Terus komposisinya apa? Terbuat dari apa nih? Komposisinya gini. Ini ya. Apa tuh? Padantan susu, cairan kumpul, auto lectin, sokosan minyak, nabati, menggunakan antibiotika dan ya, ini rasa susunya rasa apa nih kira-kira nih? Rasa vanila. Oke, tepuk tangan buat kelompok Megdeo. Ya, boleh dipajang dulu. Nanti sampai di sini pajang di sini. Ya. Selanjutnya kelompok Poci boleh maju. Ya. Kenalkan dari kelompok mana? Kenalkan dari kelompok Poci. Kelompok Poci. Apa yang kamu buat ini? Produk apa? Makanan atau minuman? Makanan namanya Poci. Coba kelompok Cokolate. Lihat dari kemasannya gimana, menarik nggak? Menarik. Ini makanannya rasa apa nih? Coklat. Jadi ini biskuit ya. Sepertinya panjang-panjang rasa coklat. Namanya Poci. Bacakan nih kalimat promosinya. Renyah enak, bikin lagi berarti kira-kira tertarik nggak untuk itu kamu mau kesini nih? Tertarik ya? Kalau tepuk tangan untuk kelompok Poci. Nanti ibu lihat kelengkapannya lagi. Lanjut kelompok buah kita. Dari kelompok buah kita ini perkenalkan dari kelompok mana? Dari kelompok buah kita. Apa nama produknya? Buah kita ini makanan atau minuman? Minumannya rasa apa itu? Ya, kalimat apa? Mestinya apa? Manis? Ya, manis, sehat dan lezat. Tuh ada manfaatnya, bacakan manfaatnya. Buah dari alam. Manfaat buah dari alam dan lezat gimana menurut kelompok seperti menarik tak nih kameranya? Menarik ya, pengen membeli? Pengen. Terima kasih kelompok buah kita, tepuk tangan. Kelompok Cokolate maju. Kenalkan kami dari kelompok Cokolate. Terdiri atas nama Sofia Video, Bani, Rizal, Asti, dan Ainul. Ya, bacakan nama produknya apa nih, Satria? Produknya Cokolate. Cokolate itu makanan atau apa tuh? Makanan ringan. Makanan rasa? Rasa coklat. Bacakan kalimat promosinya apa, Satria? Cokolate yang mimik dan waffle yang kanji, Mamalia dan Latte. Apa? Ulangi lagi kalimat promosinya? Cokolate yang mimik dan waffle yang kanji, Mamalia dan Latte. Ya, coklat yang lumer katanya dan lezat. Gimana kelompok Mikde? Menarik nggak nih kemasan produk dari kelompok Cokolate? Menarik? Pengen membeli? Pengen. Rasa coklat ya? Iya. Rasa coklat komposisinya ada? Komposisi kan? Ada. Apa saja komposisinya, bahannya? Tepung terigu, susu, coklat, air, coklat rasa. Pasang. Oke, ya. Tepuk tangan buat kelompok Cokolate. Selanjutnya kelompok Silver King. Boleh maju? Kami membuat makanan coklat. Dari kelompok mana perkenalkan dulu? Dari kelompok Silver King ya. Apa ini produk apa ini? Coklat. Produk coklat. Terus bahannya apa saja nih?
Ada coklat, minyak nabati, kakao, kacang almond, kacang mete dan susu, dan ada juga gula. Ya. Kalimat promosinya apa? Enak, manis, dan ada kacang-kacang kriuknya. Enak, manis, dan ada kacang-kacang kriuknya. Gimana kelompok Super Den? Menarik tak kemasannya nih? Menarik. Pengen membeli? Pengen. Warnanya gimana? Dan namanya? Bagus tak warnanya? Oh, sudah bagus ya, sudah menarik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Super Kim. Terakhir kelompok Super Den yang maju. Ya, tadi ada produk makanan, ada minuman. Yang ini kayaknya beda nih. Ini dari kelompok mana ini? Ya, dari kelompok Super Den. Produk apa yang kamu buat? Odol. Nah, ini kelompok Super Den. Produknya odol. Coba bacakan kalimat promosinya. Kalimat promosinya. Ya. Mencegah gigi berlubang 10 kali gigi lebih kuat. Mencegah gigi berlubang dan 10 kali lebih kuat. Bahan-bahannya apa saja? Bola, karbonat, gasius, Ada daun mintnya juga ya, berarti ini ada herbalnya ya. Kelompok ini gimana tampilan dari kelompok Super Den? Sudah menarik backgroundnya? yang menarik. Kepingin membeli produk pasta giginya? Pengennya Namanya apa? Super Den. Apa lagi nih kalimatnya nih yang ada nih? jadi pada Nah, ini ada kalimat lagi yang menariknya. Beli Super Den gratis konsultasi ke dokter gigi katanya. Ya, termasuk kalimat promosi yang menarik ya untuk dibeli produknya. Ya, tepuk tangan buat kelompok Super Den. Nah, ini dia produk-produk yang kelompok kamu sudah buat ya. Ada produk makanan, ada minuman juga, dan ada produk pasta gigi. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, tadi yang diskusi pertama kita sudah membahas tentang manfaat wirausaha. Jadi manfaat wirausaha itu tidak hanya bermanfaat juga untuk si wirausahanya, orang yang berusahanya, juga untuk kita sebagai konsumen ya. Jadi kalau untuk wirausahanya pasti mereka mendapat keuntungannya, sedangkan kita sebagai konsumen atau yang membeli barang-barangnya, kita diuntungkan karena barang-barang yang kita butuhkan mudah didapatkan. Coba kalau kita mau membeli sesuatu barang tapi tidak ada di sekitar lingkungan kita, pasti gimana? Susah kan? Mau membelinya di mana kan bingung kan? Jadi dengan ada yang bisa wirausaha yang ada di sekitar kita, memudahkan kita untuk membeli produk-produk atau barang yang kita inginkan. Jadi wirausaha ini tidak hanya di bidang barang juga ya, tapi juga di bidang jasa. Contohnya kamu misalnya pesan online kan, kalau makanan kan ya, pesan apa? Biasanya apa? Pakai Gojek atau Grab ya. Juga tadi dengan membuat yang bahasa ini, nanti mungkin suatu saat kamu kalau udah besar jadi wirausaha kan, membuat apa misalnya kamu mau produksi makanan keripik misalnya kan, supaya bisa lebih beda dari orang lain, kamu bisa membuat kemasannya lebih menarik lagi, berbeda dari orang lain yang menjualnya ya. Jadi selain dari kemasan yang menarik, juga kalimat promosinya itu harus menarik juga. Kemudian rasanya juga harus bisa berbeda dari yang biasanya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Berarti sudah jelas semuanya? Sudah jelas, alhamdulillah. Berarti sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang ingin menyimpulkan? Yang pertama tadi manfaat wirausaha. Ayo, siapa yang mau? Ayo murid. Tadi manfaat wirausaha apa saja? Murid akan dibacakan. Nanti mandiri apa lagi murid? yang memulai hubungan dengan objek yang optimal. Gimana? Berpeluang meraih keuntungan dengan optimal. Ya, berpeluang meraih
lagi. Tadi individu untuk bisa memanfaatkan peluang, Berarti individu untuk bisa memanfaatkan peluang lagi. mengenali tingkat kemajuan di lingkungan sekitar. Ya bagus juga manfaat wirausaha itu mengurangi tingkat pengangguran. Jadi orang yang ekonominya rendah itu dengan adanya wirausaha dia bisa melamar sebagai tenaga kerja ya pekerja. Jadi salah satu manfaat wirausaha itu bisa mengurangi pengangguran. Bagus. Kemudian untuk yang ciri-ciri embarasan, siapa yang mau menyebutkan? Yang ada apa saja ciri-ciri embarasan? Yang pertama, Salah satu bentuk reklame yang terdapat pada kemasan satu produk. ya salah satu reklame dari suatu kemasan produk. Lagi kedua, Berisi gambar dan tulisan yang menarik. ya ada gambar, ada tulisan menarik. Lagi ketiga, Berisi informasi yang jelas dan singkat. ya ada informasi jelas dan terus terakhir, Informasi yang sangat jujur dan mudah dipahami. ya informasi yang disampaikan harus jujur dan mudah dipahami. Bagus. Selain ciri-ciri, satu lagi yang mau menyebutkan unsur-unsurnya. Ya boleh Cahaya. Unsur-unsur di bahasa ada apa saja? Ada nama produk, gambar produk, informasi produk. Jadi informasi produk tadi termasuk ada komposisi, ada apa alamat pembuatnya di mana, terus proyeknya kapan ya. Baik sampai di sini sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas. Sekarang kita akan melakukan tes evaluasi. Yuk, boleh dirapikan dulu lampunya. Hasil tes tadi boleh hasil apa ya PPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Kerjakan ditulis nama langsung boleh dikerjakan ya. Tapi 5 menit kalau yang udah boleh langsung kan cepat. Nah, Nana setelah ibu koreksi tadi hasil diskusi kalian dan
Setelah ibu melihat hasil produknya, ibu akan memberi juara 1, 2, dan 3. Kira-kira siapa yang dapat juaranya ya? Untuk juara 3 dari hasil jawaban dan hasil produknya itu jatuh kepada kelompok apa kira-kira? Coklat, seperti kopi, binti, bagita, atau sode. Dari 3. Juara 3 itu yang menarik jatuh kepada kelompok ya Silver King. Ya. Untuk juara keduanya yang bagus dari jawaban dan hasilnya itu adalah kelompok juara 1 yang gambarnya bagus. Iya. Apa yang kira-kira? Kelompok coklat. Yang lainnya sudah bagus ya. Kenapa? Yang lainnya juga sudah bagus ya. Tapi yang lebih bagus tuh ketika terbaik. Ya perwakilan kelompok coklat, seperti dan Poni boleh maju. Ada hadiah. Nah, maju. Untuk juara 1, 1. Ini untuk juara 2. Juara 2 dari mana kunci? Tengah-tengah. Juara 3 seperti. Ya, tepuk tangan buat yang belum dapat juara tetap ibu hargai usahanya pada dia juga. Yes, boleh maju tadi kelompok Detek, Wanita sama sebentar boleh maju ya. Ya, tepuk tangan juga buat tiga Mas Pedi. Baik, tadi yang dapat bintang boleh dikasih